Pak Judiawan dan Pak Dika, bagaimana perkembangan jembatan yang ada di desa sana? Apakah jembatan gantung itu sudah dilaksanakan pembuatannya? Secepat mungkin Pak Judiawan dan Pak Dika mengerjakan pekerjaan itu, karena jembatan gantung itu Pak Judiawan dan Pak Dika, kalau tidak secepatnya diperbaiki, tentunya akan menghambat perjalanan anak-anak sekolah yang di sana. Sungai itu sangat deras. Kalau kita masih membutuhkan suatu jembatan yang itu saja, fasilitasnya tidak memungkinkan Pak Judiawan dan Pak Dika, agar segera dilaksanakan sebuah jembatan yang kita akan nanti dilaksanakan. Oh iya Pak Judiawan dan Pak Dika, kemarin saya sudah katakan kepada Pak Judiawan dan Pak Dika tentang jembatan itu harus kokoh agar bisa dilalui kendaraan alat berat sebelum kita membuat sekolah dan madrasah di sana untuk anak-anak yang putus sekolah. Saya sangat menyedihkan sekali Pak Judiawan dan Pak Dika, dikala kehidupan ini, di suatu kehidupan ini masih ada anak-anak yang putus sekolah. Harapan saya bangsa Indonesia ini harus mempunyai generasi muda ke depannya Pak Judiawan dan Pak Dika, agar mereka bisa bersekolah. Tidak perlu mereka mengangkat kaki dengan celana pendek, baju ada di badan, tas mereka ada di atas, untuk menuju akses ke sana. Saya lihat sangat menyedihkan Pak Judiawan dan Pak Dika. Mereka bawa tas sekolahnya itu di atas tangan, menyeberangi sungai yang begitu deras. Itu keadaan sungainya itu masih reda. Kalau banjir Pak Judiawan dan Pak Dika, bagaimana anak-anak bangsa ini ke depannya? Saya sangat memperhatikan sekali atas mereka. Makanya Pak Judiawan dan Pak Dika, segera laksanakan perintah saya agar jembatan itu bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik. Tolong Pak Judiawan dan Pak Dika mencari orang yang betul-betul bisa bekerja atas pekerjaan jembatan itu. Saya ingin anak-anak bangsa ini ke depannya mempunyai arti kehidupan. Mereka lah yang akan menggantikan kita, Pak Judiawan dan Pak Dika, pada kemudian hari, agar bangsa ini maju, dipegang teguh orang-orang yang bertanggung jawab kelak kemudian, agar bisa anak-anak bangsa ini bersekolah. Buatlah jembatan Pak Judiawan dan Pak Dika sebaik mungkin. Tidak perlu banyak-banyak, cukup untuk kesana kesininya untuk 2 mobil. Nah, itu akses itu bisa berkembang. Jadikanlah jembatan itu suatu beton yang kuat. Pancangannya harus betul-betul memadai, karena sebelum kita buat suatu sekolah dan madrasah di sana, kita buat terlebih dahulu, yaitu jembatan. Biarkan saja jembatan gantung yang sudah ada untuk sementara ini Pak Judiawan dan Pak Dika
dilalui oleh anak-anak sekolah. Nanti setelah jembatan ini rapi, anak-anak sekolah bisa berpindah berjalan di jembatan yang kita akan buat, yang kita akan laksanakan. Nanti setelah rapi jembatan gantung itu, Pak Judiawan dan Bu Dika, tolong jembatan itu jangan sampai bisa dilalui lagi dengan anak-anak sekolah, karena sangat membahayakan untuk diri mereka. Saya sangat memperhatikan sekali atas kehidupan ini Pak Judiawan dan Pak Dika. Tidak apa Pak Judiawan dan Pak Dika, saya menjual tanah saya yang ada di desa, karena saya sangat memperhatikan sekali. Mungkin Pak Judiawan dan Pak Dika, biaya yang kita keluarkan nanti tidak sedikit untuk membuat suatu jembatan itu. Tapi tidak apa, demi mereka anak-anak bangsa ini bisa bersekolah. Tolong secepatnya Pak Judiawan dan Pak Dika, kerjakanlah atas perintah saya. Carilah kontraktor yang betul-betul bisa bekerja di dalam pelaksanaan atas jembatan itu, agar kokoh. Dan semennya pun Pak Judiawan, nanti saya akan kirimkan dari Jakarta, yaitu Jayamik. Nah, itu Pak Judiawan dan Pak Dika, nanti Jayamik yang akan mengecor pekerjaan kita nanti. Karena kalau memakai manual Pak Judiawan dan Pak Dika, itu sangat lama sekali untuk bekerja dalam pekerjaan jembatan itu. Kalau kita memakai sebuah molen Jayamik, itu akan lebih kokoh. Itu sudah diprediksikan jembatan ini akan betul-betul kuat dan kokoh. Seperti kita Pak Judiawan dan Pak Dika, kalau kita tidak bisa merawat tubuh kita dengan pola makan kita, badan ini tidak akan kokoh. Ya, itu seperti itu. Jadi intinya di dalam kehidupan ini Pak Judiawan dan Pak Dika, saya panggil kemari bukan hanya untuk Pak Judiawan dan Pak Dika dalam mengerjakan suatu jembatan itu. Manusia pun harus mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Kalau akhlaknya baik, maka baiklah budi pekertinya. Kalau lisannya itu bisa berbicara dengan baik, maka baiklah lisannya itu. Seperti itu. Begitupun jembatannya akan kita bangun di suatu desa sana. Sungainya kalau tidak salah saya lihat Pak Judiawan dan Pak Dika, kalau tidak salah nih Pak Judiawan dan Pak Dika, kurang lebih hampir mungkin ya 10 meter lah lebarnya itu. Itu memang airnya itu genangannya sangat sederhana. Namun dikala datangnya banjir, nah itu yang kita harus pikirkan, anak-anak sekolah. Nah itu harus betul-betul Pak Judiawan kerjakan atas jembatan itu. Oke Pak Judiawan dan Pak Dika, saya tidak pernah berkata sesuatu yang tidak enak kepada Pak Judiawan dan Pak Dika, karena ini tanggung jawab kita sebagai manusia, harus memikirkan anak-anak bangsa ke depannya bagaimana. Saya lihat di kota Pak Judiawan dan Pak Dika, anak-anak sekolah itu mereka tentram dalam belajar, duduk di bangku sekolah pun dengan tenangnya mereka. Tetapi di desa ini, namanya desa sunyi ini Pak Judiawan dan Pak Dika, kira-kira seperti itu. Ini namanya seperti desa sunyi, yaitu
itu jauh dari keramaian. Namun penduduknya sangat padat. Tapi kalau kita buatkan jembatan yang kokoh, fasilitas yang bagus, insya Allah akan menjamin anak-anak bangsa ini bisa bersekolah di sekolah itu. Oh iya Pak Judiawan dan Pak Dika, laksana perintah saya. Sudah hampir 1 tahun ini, ya kan, jembatan ini berjalan. Tolong Pak Judiawan, jangan sampai mengecewakan saya. Saya tidak mau jembatan itu dalam 3 tahun ambruk. Dan saya tidak mau anak-anak bangsa putus sekolah atas jembatan itu. Tolong Pak Judiawan dan Pak Dika, pengecorannya pun harus betul-betul memadai dalam keadaan jembatan. Oke Pak Judiawan, hanya itu himbauan saya kepada Pak Judiawan dan Pak Dika, karena saya ada urusan di luar, karena saya harus bertemu dengan para pejabat, yaitu Pak Lurah dan Pak Camat. Nanti saya akan bicarakan kepada Pak Lurah dan Pak Camat. Setahun sudah ini pekerjaan tentang jembatan ini, mungkin sudah 75% jembatan ini telah baik. Yang 25% lagi jembatan ini bisa dilalui anak-anak sekolah. Biarlah jembatan gantung yang ada untuk sementara dipakai untuk anak-anak sekolah. Mungkin jembatan itu 5 bulan lagi akan ambruk Pak Judiawan. Ini sangat memprihatinkan sekali buat saya. Oke Pak Judiawan, saya datang kemari hanya itu menyampaikan kepada Pak Judiawan, kerjakanlah pekerjaan itu dengan baik. Oke Pak Judiawan, sampai di sini apa yang saya arahkan kepada Pak Judiawan dan Pak Dika cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Judiawan, Pak Dika, saya tinggal dulu karena saya masih ada urusan di luar.